Bismillahirrahmanirrahim. Pak, markas divisi Siliwangi diserbu DI, Pak. Hah? Waduh, Pak. Kita terpancing. Pasukan, kembali! Kembali! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmu Channel, kali ini kita akan membahas sebuah operasi yang dilancarkan Republik Indonesia atas Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Mari kita simak. Operasi yang dicanangkan oleh A.H. Nasution dalam memberantas negara Islam Indonesia di Jawa Barat, salah satunya dengan Operasi Pagar Betis. Apa itu Operasi Pagar Betis? Operasi Pagar Betis adalah singkatan dari pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam. Jika masyarakat atau warga menolak untuk ikut berpartisipasi dalam Operasi Pagar Betis, maka akan dituduh mendukung DTI. Pada tanggal 2 Januari 1962, Panglima Siliwangi Ibrahim Aji mengeluarkan perintah harian kepada pasukannya. Sementara itu kesatuan-kesatuan Darul Islam yang bermarkas di Cakrabuana dan Galunggung, di mana diperkirakan juga terdapat markas SM Kartosoewirjo, menghadapi pengepungan total. Pengepungan terhadap para pejuang mujahidin TI hanya dimungkinkan berdasarkan partisipasi rakyat dalam sistem Pagar Betis. Dengan demikian di Kecamatan Ciawi dikerahkan 5.653 orang yang dibagi atas 1.127 pos penjagaan. 142 sementara itu pemimpin-pemimpin Darul Islam, di antaranya Zainal Abidin dan Ateng Jaelani, telah menyerah kepada pasukan pemerintah RI. Seorang penulis luar negeri, Carl D. Jackson, berhasil melakukan wawancara dengan para tokoh Darul Islam, menuliskan dalam bukunya. Menurut bekas para perwira Darul Islam, Pagar Betis itu secara psikologis mematahkan semangat dan sekaligus secara militer efektif. Para komandan Darul Islam mengatakan betapa sukarnya menembak orang-orang yang tak ikut berperang dan tidak bersenjata. Terutama jika korban-korban itu kaum muslimin yang baik. Semangat TI tetap tinggi jika menyerang TNI atau mereka yang dianggap sekutu TNI, tetapi betapapun para pemimpin pemberontak berbicara tentang ketegangan menantikan Pagar Betis. Sambil mengamati petani muslimin yang baik melakukan salat pada jam-jam sebelum pagi maju mendaki gunung. Sejarah militer Kodam 6 Siliwangi memberikan kesaksian. Pembaruan taktik terpenting adalah Pagar Betis, yaitu rintangan yang dibentuk oleh betis-betis orang-orang sipil yang dipakai untuk mengepung gunung-gunung yang diduduki pemberontak. Para penduduk pria di desa-desa secara keseluruhan diangkut ke kaki gunung. Sekali sekelilingi kaki gunung, telah dikepung orang-orang sipil, TNI akan membuat mereka berbaris perlahan-lahan maju mendaki gunung. Memaksa kaum pemberontak muslim menembak terhadap orang-orang sipil. Setelah menutup tembakan-tembakan musuh,
pasukan-pasukan TNI akan menyerang, dengan cepat memusatkan tembakan kepada detasemen Darul Islam. Patut dicatat di sini, bahwa strategi perang TNI yang memaksa penduduk muslim di desa-desa menjadi tameng hidup adalah sebuah kejahatan perang. Rupanya TNI tahu betul bahwa bagi pejuang negara Islam Indonesia, memegang prinsip mulia, haram membunuh orang yang belum kena dakwah, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia di masa perangnya. Celah inilah yang dimanfaatkan TNI untuk mendesak TI ke gunung-gunung. Pada mulanya pemerintah negara Islam berhasil memberlakukan pemerintahan normal di 3 kabupaten, Garut, Tasik dan Ciamis, ketika TNI masih di Jogja, namun keadaan berubah ketika pihak RI lebih menjalin kerjasama dengan negara Pasundan menuju Republik Indonesia Serikat. Sekian pembahasan kali ini, semoga kita sebagai umat Islam dan pemirsa yang kritis hendaklah tidak berkesimpulan langsung dalam menyimpulkan suatu peristiwa. Karena kebenaran mutlak hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.